Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Edukasi Kripto. Nah, disclaimer ya teman-teman, jadi saya bukan mengajak kalian membeli ataupun menjual sebuah aset kripto, tetapi saya hanya membagikan news-news atau berita-berita terbaru dari dunia cryptocurrency. Jadi buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silakan kalian subscribe dan kalian nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan berita-berita cryptocurrency lainnya ya teman-teman ya. Sehingga kalian bisa melihat fundamental-fundamental koin yang mungkin kalian sukai dan ingin kalian beli ya teman-teman ya, ataupun kalian jual. Oke, sebelum kita mulai ada baiknya kita melihat dulu market pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini saya merecord ini di jam 6.49 di hari Kamis 7 Oktober ya teman-teman ya. Jadi ini masih sangat hangat beritanya ya. Dan kita lihat harga Bitcoin. Waduh, ini sebentar lagi akan menyentuh 800 juta teman-teman. Ini sangat menarik ya. Saat ini Bitcoin di harga 786 juta dan tertinggi 792 juta dan terendah 720 juta ya. Ini sih sebentar lagi akan menyentuh 800 juta ya. Ini sangat berita yang sangat bullish dan sangat bagus untuk dunia kripto ya teman-teman ya. Mudah-mudahan besok sudah menyentuh 800 juta. Nah, jadi apa beritanya? Nah, berita kali ini datang dari Bitcoin ya teman-teman ya. Seorang baru saja membeli Bitcoin senilai 1,6 miliar dolar dalam 5 menit. Nah, jadi ini yang membuat harga Bitcoin melonjak tinggi ya teman-teman ya. Ini yang membuat harga Bitcoin langsung naik gitu kan. Jadi ada seseorang yang tidak diketahui dia itu membeli 1,6 miliar dolar Bitcoin teman-teman ya. Bitcoin secara resmi dapat keluar dari masalah setelah pembeli tak dikenal membeli aset senilai 1,6 miliar dolar pada hari Rabu. Waduh, ini berarti dia kemarin ya teman-teman ya. Dia membelinya kemarin ya. Yang menyebabkan lonjakan harga lebih dari 8% hanya dalam waktu kurang dari 15 menit. Waduh, kita lihat lagi harga Bitcoin 18% iya kah? 7% ya teman-teman ya naiknya ya. Iya, 8% teman-teman. Waduh, GG ya. Itu berarti dia waktu di harga 792 juta itu 8% naiknya ya. Wah. Ini memang berita-berita yang benar-benar aktual ya, teman-teman ya. Ini benar-benar berita yang terbaru dan terhangat ya, teman-teman, bukan berita minggu-minggu kemarin ya. Menurut CEO CryptoQuant, King Yongju, pergerakan gila Bitcoin sehingga 56 dolar dipicu oleh pembeli anonim yang membeli Bitcoin dalam jumlah besar melalui pasanan pasar. Seorang pembeli 1,6 miliar dolar senilai Bitcoin melalui pesanan pasar hanya dalam 5 menit. Likuiditas pendek tampaknya relatif lebih kecil seperti 17 juta dolar pada waktu itu. Ini lebih seperti pembelian pause, bukan likuidasi kaskade. Dia mentweet, pembelian kolosal ini juga tercermin pada grafik celah premium Coinbase yang menunjukkan kesenjangan antara harga Coinbase Pro, pasangan USD, dan harga Binance, pasangan USDT, yang menunjukkan tekanan beli spot yang kuat dari Coinbase saat prem tinggi. Terakhir kali, pasar melihat pembelian sebesar itu adalah pada Februari 2020 ketika Elon Musk mengumumkan bahwa Tesla telah membeli Bitcoin senilai 1,5 miliar dolar. Waduh. Berarti ini pembeliannya lebih tinggi daripada Tesla ya teman-teman ya. Karena Tesla hanya membeli 1,5 miliar dolar, sedangkan seseorang itu membeli 1,5 miliar dolar teman-teman. Jadi dia ingin menyaingi Tesla sepertinya ya. Memicu pergerakan bullish yang bersemangat yang melihat harga hampir 2 kali lipat pada bulan April. Rintangan 52 dolar dihapus satu lagi untuk pergi. Setelah lonjakan tiba-tiba, Bitcoin sekarang jauh di atas 52 dolar area resisten psikologis utama yang terakhir dikunjungi oleh Bull pada awal September. Harus diingat bahwa zona harga ini berperan sebagai dukungan paling signifikan selama kekacauan Mei.
bertindak sebagai dokumen lebih dari sekali, bahkan ketika tekanan meningkat pada harga Bitcoin setelah dumping besar-besaran. Penembusan dan penutupan di atas harga ini penting bagi seluruh komunitas kripto karena diperkirakan akan terus mendapat dukungan kuat untuk selanjutnya, meletakkan dasar bagi harga untuk melambung. Dengan dihilangkannya resisten ini, Bitcoin telah memperoleh kembali kapitalisasi pasar triliunan dolarnya, melampaui Facebook. Dan sekarang fokusnya ditempelkan pada harga yang mengambil ATH April sebesar $54. Bahkan saat $59.500 menghadirkan resisten kecil. Penipu jangka panjang masih holding lonjakan pembelian eceran. Ada peningkatan aktivitas pertukaran karena orang-orang terus membeli Bitcoin untuk mengantisipasi bahwa harga akan melonjak selama Q4 tahun ini seperti yang telah menjadi norma. Nah, jadi saat ini ada lonjakan tinggi ya teman-teman ya. Ada lonjakan pembelian Bitcoin yang sangat tinggi ya teman-teman ya. Jadi permintaan pasar itu sangat tinggi. Ini menurut saya Bitcoin akan segera habis sih supply-nya sih. Karena banyak orang-orang besar yang membeli Bitcoin ya teman-teman ya. Karena memang yang paling bagus untuk investasi itu Bitcoin dan Ethereum ya teman-teman ya. Menurut data dari Glassnode, 2,35 juta Bitcoin juga telah ditambahkan oleh long-term holder ke kepemilikan mereka sejak pasokan mereka turun pada bulan Maret. Dalam durasi yang sama, hanya 180 ribu koin yang ditambang, yang berarti bahwa penambang ini telah memegang koin 13 kali lebih banyak daripada yang diproduksi melalui penerbitan baru selama 7 bulan terakhir yang merupakan bullish. Pada waktu pers, harga Bitcoin tidak masuk akal dengan level $54 dengan lebih banyak kenaikan diharapkan dalam minggu ini. Nah, jadi kalau kalian melihat Bitcoin saat ini hampir menyentuh 800 juta dan kenaikan itu 8%, itu karena ada seseorang yang membeli Bitcoin senilai 1,6 miliar dalam 5 menit. Itu melebihi dari Tesla yang membeli hanya 1,5 miliar ya teman-teman ya, miliar dolar ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini Tesla membeli Bitcoin senilai 1,5 miliar dolar. Sedangkan orang ini membeli 1,6 miliar dolar dalam waktu 5 menit saja teman-teman. Sehingga membuat harga Bitcoin melonjak tinggi. Tetapi altcoin gimana bang? Nah, ini yang masih jadi perdebatan ya teman-teman ya. Karena kita tahu altcoin tidak mengikuti Bitcoin kenaikannya ya. Tetapi kalau Bitcoin turun, altcoin juga turun semua gitu kan. Ini sih seharusnya ya teman-teman ya, kalau bisa itu Bitcoin itu membuat altcoin naik juga gitu kan teman. Kalau kayak gini kan pusing juga kita kan. Kalau nanti tapi ini kita harus hati-hati juga ya teman-teman ya. Mereka memegang Bitcoin sangat banyak ya. Ini bisa saja dibanting ya teman-teman ya. Setelah menyentuh 800 juta ya. Saya agak khawatir saat Bitcoin menyentuh 800 juta lagi nanti akan ke 900 juta itu akan ada bantingan ya. Bantingan yang cukup dalam dari investor yang memegang banyak Bitcoin gitu kan. Karena kita tahu jika Bitcoin turun itu altcoin akan turun semua ya teman-teman. Sedangkan jika Bitcoin naik, altcoin naik bang. Ya belum tentu gitu kan. Kita bisa lihat buktinya sekarang altcoin ke situ-situ aja gitu kan. Cuman beberapa yang naik gitu kan. Jadi mereka kenaikannya tidak mengikuti Bitcoin gitu kan. Tetapi penurunannya mengikuti Bitcoin. Bitcoin turun, altcoin turun semua gitu kan. Ini masih membingungkan ya. Sebenarnya ini ulah para ini ya, para trader yang panik gitu kan. Jadi mereka melihat Bitcoin turun ya, mereka ini masih mempunyai aset di altcoin, kemungkinan ya teman-teman, kemungkinan dari saya pribadi ya. Jadi mereka melihat Bitcoin turun, tetapi jadi mereka khawatir altcoin lain akan turun. Nah, maka dari itu mereka menjual altcoin mereka juga, sehingga altcoin mereka menjadi turun juga teman-teman. Nah jadi sifat yang seperti itu kalian harus buang ya teman-teman ya. Jangan panikan gitu kan. Ini kebanyakan orang kan panik gitu kan melihat Bitcoin turun. Waduh gawat nih, gue harus menyelamatkan aset lain nih. Nah kebetulan dia misalkan kebetulan dia membeli Polygon atau Ethereum dengan harga yang sangat fantastis gitu kan.
Nah, mereka jual juga gitu kan. Jadi otomatis Ethereum akan turun juga gitu. Karena mereka ingin menyelamatkan uang mereka karena mereka panik gitu kan. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Sehingga makanya altcoin juga ikutan gitu kan, ikutan turun karena orang-orang juga panik gitu kan, ingin menyelamatkan aset mereka gitu kan. Jangan sampai ini apa? Namanya itu sangkut menyangkut gitu kan teman-teman ya. Nah, jadi ini berita yang terbaru ya teman-teman ya, sangat terbaru. Saya merekodnya jam 6.06 pagi ya teman-teman ya, Kamis 7 Oktober ya. Jadi ini sangat-sangat baru beritanya ya. Nah, jadi buat kalian yang baru bergabung dan baru menonton video ini, silakan kalian subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari dunia cryptocurrency ya teman-teman ya. Karena ini sangat bermanfaat buat kalian yang bermain kripto ya teman-teman. Kenapa bermanfaat, Bang? Karena secara tidak langsung saya memberitahu kalian ingin menjual ataupun membeli gitu kan dengan informasi-informasi yang ada teman-teman ya. Tetapi tetap kalian harus melakukan riset kembali, kalian harus mencari tahu lagi apakah benar beritanya ataukah beritanya hoax gitu kan. Berapa banyak orang yang memberitahu berita ini. Nah, jadi kalian harus meriset kembali sehingga kalian mendapatkan benar-benar berita yang benar-benar kalian yakin itu kebenarannya ya teman-teman ya. Nah, terima kasih ya teman-teman ya. Silakan kalian meriset kembali apakah benar atau tidak ya. Kita next di video berikutnya.